Bagian 23. Jakarta. Wanita memang paling lihai dalam menciptakan luka. Sudah tahu hal yang membuat hati tersiksa, malah sengaja dilakukannya. Seperti yang kulakukan hampir setiap malam di kamar. Saat sendirian, saat hanya diam menatap kosong langit-langit kamar, aku memilih duduk memetik gitar. Memetik nada yang sama seperti dulu kala. Aku tersenyum mengingat masa itu. Bukan begitu megangnya, Haura. Iya gimana? Mas Ken ngajarinnya setengah-setengah. Aku kan serius pengen bisa main gitar. Mas Ken nyengir. Lalu membantu membenarkan posisi gitar di pangkuanku. Kemudian mengajariku cara meletakkan jari-jari di senar sambil menjelaskan tentang kuncinya. Susah ya ternyata. Aku menoleh tiba-tiba. Mas Ken yang berada dengan jarak sangat dekat denganku. Terdiam sesaat sebelum kemudian menjauh. Ya udah belajar sendiri aja, katanya sambil mengusap wajah dan rambutnya, tanpa menatapku. Di mana bisa? Ayo ajarin lagi. Mas Ken. Enggak, belajar sendiri sana. Isyaku bercanda tadi. Pelan-pelan ajarinnya makanya. Ayo. Mas Ken. Aku menyenggol lengannya. Dia menoleh. Bisa kulihat mukanya yang memerah. Entah. Saat itu kupikir Mas Ken marah. Fokus lihat gitar. Jangan nolah-noleh. Iya. Saat akhirnya aku menguasai dan Mas Ken memuji. Aku memeluknya erat sekali sambil berseru. Sayang, Mas Ken. Mas Ken hanya tersenyum dan menepuk-nepuk pelan kepalaku. Aku mengerucutkan bibir. Mas Ken kok gak pernah bilang sayang ke aku? Harus ya? Iya dong. Ayo bilang. Enggak. Berarti gak sayang. Mas Ken tertawa kecil. Mas Ken gak sayang sama aku. Aku mendesak. Enggak. Ish. Aku mengulum senyum. Menatapnya lebih dekat. Enggak salah. Kan? Enggak sedikit. Enggak sayang beneran. Enggak ada yang bisa menandingi sayangku ke kamu, Haura. Aku tersenyum. Senyum yang berbeda saat ini. Ya Tuhan. Bukankah dulu aku begitu bahagia saat Mas Ken mengatakan hal itu? Namun mengapa sekarang rasanya menyakitkan sekali? Aku benci ditinggalkan. Aku benci rasa kehilangan. Aku benci segala hal yang membuatku kesakitan. Sakit yang menghilangkan sifat manja pada diriku. Aku rindu rasanya bermanja seperti dulu. Non, panggilan itu membuatku menoleh. Masuk saja. Mbok, aku berkata sebelum Simbok meminta maaf karena telah lancang membuka pintu tanpa permisi. Bukan salahnya. Tapi memang aku yang seringkali tidak mendengar saat pintu diketuk. Hampir 6 tahun tinggal di villa ini. Simbok sudah tahu persis kebiasaanku. Memetik gitar dan bernyanyi pelan sampai lelah datang. Dan aku mulai terpejam. Lebih seringnya tidur di lantai dibanding di kasur empuk itu. Teringat ketika dulu aku berbagi kasur kecil dengan Mega. Kita saling cerita sebelum tidur. Mas Ken, Rido, Randy, dan Rio justru tidur hanya beralas tikar tipis. Seandainya aku bisa berbagi kasur empuk ini pada mereka. Simbok cuma mau mastiin kalau Non tidak tidur di lantai. Aku tersenyum dan Simbok berjalan mendekat. Wanita parubaya ini setia sekali menemaniku di sini. Tak pernah lelah melayani. Pantas saja Kak Raga begitu menyayanginya. Setiap telepon, ia akan selalu bertanya kabar Simbok. Belum ngantuk. Non, mau Simbok nyanyiin. Ia duduk di sampingku. Senyumnya teduh dan terlihat tulus menyayangiku. Aku kangen Mas Ken. Mbok. Aku mulai bercerita seperti biasa. Dulu, aku suka sekali begadang duduk di teras rumah bersamanya. Bercerita banyak hal atau memetik gitar. Kita sama-sama gak bisa tidur. Mbok. Air mataku kembali tumpah. Sesak tak mampu kucegah. Aku sayang sama Mas Ken. Mbok. Senyumku mengembang menatap fotoku di salah satu majalah ternama. Usiaku telah menginjak 25 tahun. Dan tercatat sebagai wanita pebisnis termuda di Indonesia sebagai owner dari Kens Donuts. Kens Donuts telah berhasil membuka cabang di seluruh provinsi di Indonesia. Hasil keuntungan pun telah kuinvestasikan untuk membeli berbagai macam properti, rumah, apartemen, mobil, dan sebagainya. Aku juga telah membeli gedung khusus untuk kantor di Jakarta nanti. Semua akan kualihkan di Jakarta sebagai pusat dari bisnis ini. Masa lalu itu telah tertinggal jauh sekarang. Aku telah bermetamorfosis menjadi sosok baru. Sekarang saatnya aku kembali dan membalas semua orang yang pernah menyakiti, menghina, mengkhianati, dan merendahkan. Satu persatu dari mereka akan kuhancurkan. Kamu yakin akan kembali ke Jakarta?
Kak Raga bertanya lewat video call. Ketika aku memberitahunya akan segera kembali ke Jakarta. Tentu, aku sudah merasa cukup. Kantor di Jakarta telah siap. Rumah sudah ada. Apalagi, aku senang mendengarnya. Tapi, aku juga sedih. Kak Raga berdecak. Memasang wajah sedikit ditekuk. Kenapa? Masih bertanya kenapa? Ya apa? Kak, gak usah main tebak-tebakan deh. Sayangku Haura, kamu balik ke Jakarta. Tapi aku belum bisa ikut balik. Setelah selesai S2 di Kanada, Kak Raga justru melanjutkan bisnisnya di sana. Luar biasa, bisnis itu berkembang pesat. Tentu saja, aku tahu kualitas Kak Raga dalam berbisnis. Dia yang mengajarkanku banyak hal tentang membolak-balikkan uang agar berlipat ganda. Begitu istilahnya. Hari lain masih ada kan? Kak, bukannya Kak Raga betah di sana? Ya, banyak cewek cantik dan seksi kan? Kak Raga terbahak. Tentu, tapi gak ada yang bisa menandingi kecantikan gadisku. Haura, aku berdecak dan memutar bola mata. Setahun terakhir, Kak Raga banyak cerita tentang wanita-wanita yang berusaha mendekatinya. Bahkan tak segan terang-terangan mengajaknya berkencan. Kak Raga tetap sama sejak dulu kala. Sang idola banyak wanita, dimanapun dia berada. Hari yang dinanti itu pun telah tiba. Darah semakin mendidih saat menginjakkan kaki di Bandara Soekarno-Hatta. Semua terasa semakin dekat. Rasanya semakin tidak sabar untuk segera menemui mereka dan memberikan ucapan terima kasih karena telah menjadi cambuk untukku bangkit. Mobil jemputan telah datang. Dan segera meninggalkan bandara. Membawaku ke jalanan ibu kota. Sampai ketika mobil berhenti di lampu merah. Terdengar suara anak kecil bernyanyi. Tak kuasa ku ingat masa kecilku. Hidup tanpa belayan ayah ibu. Berlinang air mata di pipiku. Melihat bahagianya temanku. Air mata menjadi saksi bisu. Tentang perceraian keluarga kecilku. Hancurlah semua kebahagiaanku. Ku dibesarkan orang tua ayahku. Semoga ayah mengerti perasaanku. Yang haus kasih sayangmu. Untuk ibu tahukah hati kecilku. Ku menangis di setiap tidurku. Laoneis Band. Kenangan masa kecilku. Asteris. Ku buka kaca mobil saat mendengar lagu tersebut dinyanyikan oleh dua pengamen cilik di belakang mobilku. Mengeluarkan uang 100 ribuan 5 lembar. Dan menyerahkan pada mereka saat tersenyum padaku dengan menyodorkan bungkus makanan tempat menaruh uang. Banyak sekali. Kak, anak itu melongo. Menghitung uang yang kuberikan. Anak perempuan yang lebih kecil terlihat berbinar menatap lembaran uang tersebut. Aku hanya tersenyum karena lampu merah di pertigaan jalan ini telah berubah hijau. Kalian hati-hati di jalan. Sampai ketemu lagi. Ucapku sebelum menaikkan kaca mobil. Makasih banyak, Kak. Mereka tersenyum lebar. Mengangguk. Mobil telah melaju kembali dengan kecepatan sedang membelah padatnya jalanan ibu kota. Lagu itu telah berhasil mengaduk-aduk perasaanku. Lagu tentang anak yang kehilangan kasih sayang orang tua. Mengingatkanku pada masa kecilku dulu. Kulirik gitar di samping. Yang sengaja ku bawa dari Bali. Gitar hadiah dari Kak Raga dulu itu. Kita ke terminal dulu. Pak. Terminal. Mau ngapain? Non. Bawa saja saya ke sana. Pak. Baik. Non. Bolehkah aku mengenang masa lalu saat pertama datang ke Jakarta dulu? Sudah sampai rumah. Pesan dari Kak Raga baru ku baca saat sampai di terminal Kalideres. Aku di terminal. Kak. Ngapain? Jalan-jalan. Jalan-jalan di terminal. Iya, kamu gak lagi bercanda, kan? Aku kangen makan bakso di terminal ini. Astaga. Haura, jangan makan di terminal. Kotor. Cari tempat lain. Pesan dari Kak Raga hanya ku baca. Ponsel ku matikan. Tak ada yang boleh menggangguku. Bahkan Kak Raga sekalipun. Tak ada yang bisa menggantikan nikmatnya makan semangkuk bakso sambil memandangi lalu lalang sekitar. Jiwaku seolah dilempar ke masa silam. Berdiri sendiri memeluk tas ransel menunggu jemputan. Sungguh menyedihkan. Salah satu bus keliling kota itu akan segera meluncur setelah bangku penumpang terisi penuh. Aku buru-buru berdiri. Meletakkan mangkuk bakso ke meja dan membayar. Menyambar gitar kemudian berlari menuju bus tersebut. Misi. Bang. Aku menyapa sopan kondektur bus saat melangkah naik. Cantik-cantik kok ngamen sih. Neng. Serunya dengan tawa kecil. Mending nikah sama abang sini. Tak kupedulikan. Aku tetap memposisikan gitar untuk segera kumainkan. Bus mulai meluncur pelan meninggalkan terminal. Lagu berjudul
Kenangan masa kecilku. Milik Laoneis Band mulai kunyanyikan tanpa rasa canggung atau malu. Dengan wajah tanpa make up, topi, kaos dilipat, dan celana jeans. Siapa yang akan menyangka jika aku pemilik bisnis besar? Aku memejamkan mata saat sampai pada lirik. Semoga ayah mengerti perasaanku, yang haus kasih sayangmu, untuk ibu. Tahukah hati kecilku? Ku menangis di setiap tidurku. Sesak itu kembali datang, dan bodohnya aku tetap memilih lagu itu untuk kunyanyikan. Mungkin karena luka telah menjadi candu bagiku. Selesai menyanyikan lagu itu, aku memilih turun dari bas. Tak kupedulikan tatapan orang-orang yang heran karena aku tak meminta uang recehan dari mereka. Bahkan ada berseru, "Gak butuh uang kayaknya." Aku mendengkus kasar mendengarnya. Jika aku tidak butuh uang, tak akan mati-matian berjuang demi mendapatkannya. Sayangnya, uang receh sudah tidak ada artinya lagi bagiku. Yang kubutuhkan adalah uang dengan nilai besar untuk menamparkan mereka yang pernah menertawakan. Ponsel kembali kunyalakan. Menghubungi supir untuk segera menjemput. Cukup bermain-main dengan pemanasan mengenang masa silam. Saatnya mengeksekusi semua yang telah kurencanakan saat kembali ke Jakarta. Halo Jakarta. Kini aku kembali. Tapi bukan sebagai gadis kecil yang menyedihkan lagi. Bukan pula sebagai remaja yang hanya bisa mengutuk langit atas takdir yang menimpa. Kini aku kembali sebagai wanita dewasa dengan kekuasaan di genggaman. Hai Jakarta, masihkah mereka berpijak di kota ini? Mereka yang tanpa rasa kasihan merenggut semua kebahagiaan. Beritahu mereka, aku telah kembali dan akan membalas perbuatan yang telah mereka lakukan. Dengan balasan yang jauh lebih menyakitkan.